Solin ini setelah mengutip ayat Al-Quran, kemudian beliau mengutip beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaih. Barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan difaqihkan dalam agamanya, ya, akan diberikan pemahaman dalam agamanya. Jadi kalau kita mau lihat saat ini kita ini ditakdirkan baik, diinginkan baik oleh Allah atau tidak, ya tinggal kita lihat saat ini kita diberikan kesempatan untuk ngaji nggak? Saat ini kita dibuat sibuk dalam ilmu nggak? Saat ini kita dibuat memahami ilmu agama nggak? Kalau enggak, tandanya kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau saat ini kita dibuat hobi, dibuat demen, dibuat gandrung terhadap ilmu, itu tandanya kita sedang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi indikasi atau alamat kita ini diinginkan baik oleh Allah, ingin dijadikan baik oleh Allah, kita dibuat gandrung terhadap ilmu, ya. Jadi semakin kita kuat ngajinya, semakin dalam pemahaman kita terhadap ilmu, itu tanda kita ini sedang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya barometernya itu. Oke. Saat ini kita diinginkan baik atau tidak dari apa? Dari kesibukan kita saat ini. Jadi gini, kesibukan kita terhadap ilmu itu semakin hari akan semakin meningkat kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita miliki, aset, anak, istri, atau suami di sini, apalagi misalnya terkait tiga inilah ya, kita memiliki aset, memiliki anak atau istri, memiliki istri atau suami, memiliki anak, semuanya kita hubungan kepada ilmu. Kita bekerja nih ya, pasti nyari aset dong. Nah, aset yang kita miliki ini kita hibahkan untuk ilmu. Punya mobil untuk ilmu, punya motor untuk ilmu, punya rumah untuk ilmu, punya perusahaan untuk ilmu, ya. Jadi untuk apapun yang kita miliki, ya, apapun yang kita miliki, semuanya kita hubungan kepada ilmu ini. Kita beristri atau memiliki suami, ya standarnya bukan lagi cantik, bukan lagi karena dia ganteng, bukan karena lagi dia apa gitu ya, tapi karena kita memiliki istri atau suami untuk kepentingan ilmu gitu. Dengan istri, dengan suami ini memudahkan diri kita untuk memiliki ilmu. Jadi pasangan kita adalah partner untuk nyari ilmu gitu. Ya, partner untuk menjadi ilmu. Ataupun kita punya anak, bukan hanya sebatas mewarisi biologis kita saja, tapi ketika kita punya anak, ada yang kita warisi, yaitu warisi ideologis, ya. Kita mempunyai anak itu agar tujuannya nanti anak kita ini meneruskan estafeta ideologis keilmuan. Jadi anak, aset, pasangan, semuanya kita arahkan kepada ilmu. Maka ini aset yang kita miliki jadi berkah.
anak yang kita miliki pun jadi berkah, pasangan yang saat ini ada dalam pelukan kita pun menjadi berkah. Jadi apapun yang terkait dengan ilmu akan menjadi berkah, karena sesuai janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ketika ilmu itu memiliki derajat tinggi, lalu kita sandingkan ya dengan anak, dengan istri, dengan aset untuk kesini untuk ilmu, maka semuanya menjadi nilai tinggi gitu ya. Jadi value-nya nambah, value-nya menjadi bertambah, bukan bertambah secara bukan bertambah secara kepemilikan, tapi bertambah secara keberkahan. Jadi istri kita berkah, nanti suami kita berkah, anak kita berkah, aset kita pun menjadi berkah. Jadi semuanya dalam lingkar keberkahan. Maksudnya dihubungkan dengan ilmu ya, keluarga kita hubungkan dengan ilmu. Jadi niatkan apapun yang kita lakukan, yang kita miliki untuk ilmu gitu. Maka kita masuk pada lingkar keberkahan. Jadi beli baju nih sekarang, niatkan dengan baju ini agar nanti pantas ketika kita menghadiri majelis ilmu gitu ya. Punya mobil, punya motor, niatkan untuk hadir di majelis ilmu. Punya pasangan, kita nikah, niatkan untuk sama-sama dalam kerangka ilmu. Maka apapun yang kita miliki, kalau kita terhubung dengan ilmu akan menjadi berkah. Ciri-ciri berkah adalah aset kita tidak membuat kita pusing gitu ya. Aset kita tidak membuat kita pusing, anak kita tidak membuat kita pusing, pasangan kita tidak membuat pusing gitu ya. Justru dengan aset anak, istri semakin mendekatkan kita kepada Allah. Bertambah aset, semakin tambah kedekatan kepada Allah. Bertambah anak, semakin dekat kepada Allah. Istri, suami ya, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi apapun yang kita miliki, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu tanda-tanda keberkahan. Nah, dalam pikiran kita ya, berkah itu adalah ziyadah, penambahan aset kita. Kalau berkah berarti nanti nambah terus. Kalau istri kita berkah berarti istri kita nambah terus. Bukan tentang itu. Berkah itu adalah semakin ditambahkan, semakin dekat kita dengan Allah gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Ini banyak disalahpahami terkait berkah itu. Satu aja ribetnya minta ampun ya. Satu aja ribetnya minta ampun ya. Jangan mau nambah, satu aja dulu. Semakin tambah kebaikan, artinya semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah. Muttafaqun alaih. Dan muttafaqun alaih itu hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim gitu ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an ibni semakin vibrasinya naik semakin berkah ya, seperti itu. Semakin banyak yang bantu doa. Bisa nggak kalau kita lebih dekat dengan Allah tapi usaha malah mundur? Bisa aja. Kenapa? Karena ada beberapa aset kita yang dihasilkan dari hal-hal yang subhat atau yang haram ya, atau aset kita yang dulunya tidak kita niatkan untuk Allah tapi untuk makhluk, untuk ego kita dan lain sebagainya. Ketika kita mendekat kepada Allah, innallaha thayyibun, Allah itu thayyib, indah ya, hanya menyukai keindahan. Jadi sesuatu yang tidak thayyib akan dihilangkan, itu dihilangkan dulu, diganti dengan yang lebih bagus nantinya, seperti itu. Nah dari sekarang apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, niatkan untuk ini nih, untuk ilmu.
Jadi sebelum kita bertanya supaya doa kita diijabah, gimana caranya? Bertanyalah gini, ya Allah, bagaimana caranya agar kita bisa menerima takdir Allah? Gitu dulu. Kalau kita sudah bisa menerima takdir Allah yang saat ini terjadi dalam hidup kita, baru kita nanya doa, cara doa diijabah itu seperti apa. Jadi doa ya bisa diijabah ketika apa? Ketika kita sudah menerima seluruh takdir dari Allah. Ya, diterima dulu baru kita berdoa. Nah, nanti dijelaskan lebih dalam lagi. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Jadi hasad itu diharamkan oleh Allah, tapi kita boleh menghasadi dua orang ini gitu ya. Siapa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berbagai macam aset atau harta, fasaratahu ala halakatihi fil haqqi, kemudian orang tersebut ya memberikan kuasa, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kuasa kepadanya untuk membelanjakan, membagikan hartanya kepada yang hak. Jadi yang hak itu macam-macam. Dia punya harta banyak tapi mampu menempatkan keuangannya itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang benar gitu ya. Artinya dia tidak berlebihan, proporsional gitu. Atau dia membelanjakan yang kepada kebaikan-kebaikan gitu. Nah, kita boleh ya iri kepada orang tersebut. Dia tajir, tapi dia pinter bagaimana cara mengalokasikan uangnya untuk apa. Jadi kalau sedekah tuh dia tahu sedekah prioritas. Kalau dia belanja tahu yang terbaik itu apa gitu ya, dan lain sebagainya. Ataupun dengan hartanya yang dia miliki, dia mampu membagi-bagikan kepada yang berhak gitu. Wa rajulun atahullahul hikmata, dan seseorang ya, dan seseorang yang Allah berikan hikmah, pengetahuan mendalam terhadap berbagai macam realitas. Jadi dia mampu melihat realitas dengan kacamata hakikat gitu ya. Bahwa yakdi biha, kemudian dia memutuskan segala sesuatu dengan hikmahnya itu, dengan ilmunya tersebut. Jadi dia hidup bil ilmi, di atas ilmu. Laisa bin nafsi, bukan dengan nafsunya, tapi hidupnya dalam kerangka keilmuan gitu. Kemudian setelah dia mempunyai hikmah yang banyak, wa yu'allimuha, dia mengajarkan kembali kepada yang lain. Maka boleh kita hasud kepada dua orang ini. Yang pertama kepada orang tajir, yang kedua orang yang ini boleh gitu. Tajir, dia mampu membelanjakan hartanya untuk yang hak, berilmu, mengajarkan, ngajar lah gitu ya maksudnya. Ngajar deh. Silahkan teman-teman hasadi orang ini, atau orang yang tajir, yang kedua orang berilmu. Ada perasaan ingin untuk menjadi orang tajir, dan dengan ketajirannya dia mampu membelanjakan asetnya kepada hal-hal yang baik. Boleh silakan hasad di sini dan hasad di sini. Kalau teman-teman tidak ada hasad dengan kedua orang ini, teman-teman pasti hasad kepada orang-orang yang gazebo alias nggak jelas. Hasad kepada sesama teman kita di pabrik lah, hasad kepada sesama teman kita di kantor, hasad kepada orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas ini gitu. Ya, pasti kita itu mempunyai hasad teman-teman ya.
kepada orang lain. Nah, gunakan hasad itu untuk hasad kepada dua orang ini. Kalau tidak hasad kepada dua orang ini, maka teman-teman hasadnya kepada orang-orang yang gak jelas gitu. Jadi orang ini ada bahasa gini kan, seorang pemulung dia tidak akan hasad kepada orang yang mempunyai duit triliunan atau miliaran. Pemulung dia hasad kepada orang yang sesama profesinya. Artinya dia hasad kepada orang yang lebih sukses daripada dirinya gitu. Jadi dia akan hanya akan hasad kepada orang yang sesuai dengan dirinya tapi lebih sukses gitu. Nah, kita pun nanti begini gitu. Kita kerja di pabrik, hasad sama teman kita. Kita jadi kerja di perusahaan, hasad sama yang setipe sama kita gitu. Buat apa gitu? Buat apa kita hasad pada orang-orang yang setipe dengan kita gitu? Hasadlah pada orang ini. Pengen gitu, hasad itu pengen gitu. Gue pengen banget kayak gitu. Boleh gitu, boleh. Jangan hasad di sini berarti iri menjatuhkan, yang mana bukan seperti itu. Jadi hasad itu adalah tentang kita pengen menjadi orang ini. Ya Allah, berikan saya kekayaan, dengan kekayaan ini nanti saya akan begini. Ya Allah, berikan saya ilmu, dengan ilmu ini saya bakal ini gitu. Ya, seperti itu. Maka diperbolehkan. Kenapa kalau enggak hasad kepada dua orang ini? Pasti kita hasad dengan orang yang enggak jelas gitu. Sampai sini ada yang tanyakan dulu teman-teman? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Orang gue niatnya mau pakai baju batik, mau panjang. Ya, hasad kepada kebaikan tuh boleh.